Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan, di mana firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini berjudul Jangan Menutup Pintu Hatimu. Renungan diambil dari 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersama untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak yang memahami firman-Mu, melakukannya dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan semua, bacaan yang menjadi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 17 sampai dengan 18 akan menjadi fokus kita dalam perenungan pada pagi hari ini. Demikian bunyinya. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Rekan-rekan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kasih, maka kasih itu adalah sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Sebagai para sahabat Kristus, kita harus mengenakan kasih dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah mengenal kasih Kristus, di mana Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Oleh karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, yang ia wujudkan di dalam karya penebusan yang ia lakukan ketika ia menyerahkan nyawanya untuk menjadi kurban menebus dosa kita ketika ia di kayu salib, ketika ia turun dalam kerajaan maut dan bahkan kembali bangkit untuk memastikan hari depan kita dan naik untuk memastikan tempat bagi kita. Maka kita pun harus meneladani itu dalam kehidupan keseharian. Dengan cara apa kita meneladani kasih Kristus itu dan menghidupi kasih Kristus yang nyata? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuka pintu hati. Apa artinya membuka pintu hati? Membuka pintu hati berarti kita harus memberikan perhatian kepada teman-teman kita, orang tua kita, dan mau mengasihi mereka. Bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tetapi harus dilakukan dengan memberikan mereka perhatian, dengan mau menyapa mereka, bahkan mau menolong mereka yang hidup dalam berkekurangan. Kita wajib untuk berbagi, karena Tuhan telah lebih dahulu berbagi kepada kita. Ia telah membagi hidupnya untuk keselamatan kita. Marilah adik-adik melalui firman yang kita renungkan pagi hari ini, kita menjadi anak-anak yang mau berbagi dengan sesama. Ketika melihat orang yang menderita dan kekurangan, jangan kita malah mengabaikan mereka. Kita harus justru peduli terhadap mereka. Kita justru harus mau jadi anak yang menolong mereka. Dengan mau berbagi apa yang ada pada kita. Karena apa yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang bisa menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang telah dipilih untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang boleh terus menolong kami untuk memberikan kemurahan hati agar kami selalu bertekad untuk berbagi kepada sesama, kepada yang mereka yang berkekurangan dan peduli di dalam kehidupan kami yang nyata. Mampukan kami ya Tuhan, dan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.